Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bersama-sama dan ada beribadah di Safari Park Baptist Fellowship. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, ibadah kita adalah ibadah KKR karena kita akan menyambut Paskah di bulan ini, di akhir bulan. Kiranya kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan dan mengingatkan kita bagaimana kita semakin hari bisa semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang dilayani oleh Pendeta Teddy. Terima kasih Pendeta sudah hadir bersama-sama kami. Seperti biasa kita ada value family. Pada kesempatan pagi hari ini kita lakukan namanya quality time. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kali ini saya sangat mohon untuk bertanya kepada yang lain. Kalau sudah yang berapa minggu sudah berkenalan, coba yang lain. Jadi biar semakin banyak kita bisa berkenalan satu sama lain. Pertanyaannya yaitu kira-kira hal apa yang dilakukan jika mengalami stres? Oke, dimulai dari sekarang. Tidur kan? Melakukan sendiri. Saya sih nggak kan kalau udah stres gitu ya, kalau nggak makan tidur daripada istilahnya ketemu sama orang mungkin stres mungkin kayak gitu kan. Akhirnya ya bagusnya tidur kalau saya. Ya. Oke, sudah ada yang di sini melakukannya dengan tidur? Ada yang melakukannya dengan makan? Makan juga sih. Ada yang main game? Makin stres kalau kalah. Atau ada yang healing? Punya duit, nggak punya duit. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Bulan-bulan ini adalah ibadah kita, di mana kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Kita tentunya mempersiapkan hari yang terbaik bagi Tuhan. Pengorbanan yang sempurna Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita bangga dari satu secara pribadi bagi Tuhan. Kita tinggalkan pikiran-pikiran kita yang berada di luar dari Tuhan pada hari ini. Kita akan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita baik? Amin. Kami sudah berdiri bersama-sama. Kita akan pujian Dia sungguh baik. Dia
bersyukur, saya bersyukur ya Tuhan. Wah, Engkau sangat baik ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau telah mati untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Kau telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kami. Dan Kau juga sudah naik ya Tuhan untuk memberikan janji bahwa Kau terus menyertai kami ya Bapa.
Tuhan kami bersyukur ya Bapa di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada ya Tuhan semua karena anugerah-Mu. Kami boleh membuka hati kami, memberikan pujian kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan sembah. Mari Tuhan, kehadiran-Mu turun atas kami, melingkupi setiap hati pikiran kami. Kiranya Kudus membuka setiap hati pikiran kami Tuhan. Akan ketika hamba-Mu Pendeta Teddy ya Tuhan akan menyampaikan firman-Mu, kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Kau juga kalian mengurapi hamba-Mu cara khusus Pendeta Teddy ya Tuhan. Bila hamba-Mu juga Kau pakai ya Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga umat Tuhan yang menerima firman-Mu ya Tuhan mengalami sukacita dan kekuatan yang baru, sehingga hidup kami terus diperbaharui ya Tuhan. Hidup kami senantiasa lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Kami juga dapat mengerti makna salib-Mu ya Tuhan yang begitu mulia. Kami boleh melihat ada kasih yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pengorbanan-Mu yang sempurna telah menyelamatkan kami. Kita akan mengangkat pujian kita. Kita hidup saat ini hanya boleh anugerah-Nya. Segala yang terbaik telah kita terima. Rancangan segala terindah
kita akan memberi yang terbaik di persembahan perpuluhan yang akan kita berikan pagi hari ini. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatanannya. Sambil persembahan kita datang, kita akan puji bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Ini sebagai rasa syukur kami, rasa kasih kami, rasa hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan perpuluhan kami ini dalam menjadi berkat bagi pelayanan kehidupan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kesehatan untuk anak-anak kami, adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Saat ini mereka akan belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah mereka bisa mengenal Engkau dari sejak dini ya Tuhan, sehingga mereka mempunyai kerohanian yang kuat di dalam masa kehidupan ya Bapak. Kiranya Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang akan bantu mengajar dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh adik-adik kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu mereka untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 42 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian dibaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Teddy. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyebut firman Tuhan. Kita akan melalui satu pujian. Karena saya bukan boleh hidup ya Tuhan, karena boleh ada menerima janji selamat yang Tuhan sudah datangkan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Bapak, terima kasih siang saat ini Kau hadir di tengah kami. Tuhan, Kau mendidik setiap hati kami. Tuhan, Kau sudah mati untuk kami 2000 tahun lalu. Tapi Kau hidup, Kau bangkit, Kau hadir pada hari ini Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini Tuhan, jangan masalah apapun yang dihadapi Tuhan, dan keraguan akan Kau, kasih-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami sudah tahu mengikut Tuhan bertahun-tahun tidak mengalami pembangunan. Hari ini Tuhan kami pembangunan dari Kau. Kami mau bangkit bagi Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami mau melawan Tuhan. Tuhan jamah setiap kami. Kalau kami sudah jauh dari Tuhan, kami pernah dekat. Kami merasakan kasih Tuhan yang dalam itu. Dan kami berjalannya waktu. Masalah apapun yang terjadi Tuhan, kami mau jauh-jauh. Dan Kau jauh. Hari ini Tuhan Kau dekat. Kau hari ini datang kepada kami. Kau menguji kami. Tuhan, Kami tidak mau mendengar suara manusia. Kami mau dengar Kau. Kami mau tidak berhadapan dengan manusia. Kami berhadapan dengan Kau, Tuhan. Bangkitkan setiap mereka yang tidur. Bangkitkan yang lemah. Bangkitkan mereka yang lesu. Bangkitkan mereka, Tuhan, yang berapi-api waktu kami menyambut Tuhan siang hari ini. Mengalami Tuhan lebih lagi. Jamaah Tuhan yang sakit Kau sembuhkan. Masalah-masalah Kau angkat di dalam nama Yesus. Mereka Tuhan yang stres banyak kalau masalah menimpa mereka, keuangan, keluarga, apa masa depan. Di dalam nama Yesus Tuhan Kau bolehkan berikan janji pertolongan Tuhan. Ada pertolongan, ada kelepasan, dan ada campur tangan Tuhan dalam hidup mereka hari ini. Setiap belenggu-belenggu dosa kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun itu, dosa perzinahan, dosa untuk perjudian, mabuk-mabuk, di dalam nama Yesus Kau kembali, lepaskan setiap belenggu dosa, kembali kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap roh yang ada Tuhan, setiap dosa kedagingan di dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus ini, di dalam nama Roh Kudus menjamah lepaskan, berikan damai, sukacita, kelepasan yang Tuhan terjadi siang hari ini. Angkat tanganmu, biarkan Tuhan menjamah Kau, bukan manusia dan bukan manusia. Lembutkan setiap hati Tuhan, buka setiap mata dan telinga dalam melihat Kau, merasakan Kau di dalam Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus terhadap kami seluas-luasnya. Tidak satu pun yang keluar dari ruangan ini tanpa mengalami kasih Tuhan, perubahan, jamaah, kasih Tuhan. Karena Tuhan sedang mengasihi-Mu, mencari-Mu yang sudah lama dan lama meninggalkan Tuhan. Hari ini aku mau memeluk kata Tuhan. Aku mau beracara dengan Kau. Engkau anakku. Aku sudah mati untukmu, untuk dosa. Jangan malu datang kepadaku. Datang, karena kelepasan, pengampunan itu untukmu juga hari ini. Aku mengampunimu. Aku memberikan sesuatu yang baru, kepercayaan, bahkan Tuhan urapan yang baru itu. Di dalam nama Yesus, terima. Di dalam nama Yesus, terima. Buka hatimu, angkat tanganmu, buka hatimu. Hidupmu yang kosong, kau cari dunia, kau tidak dapatkan itu. Kau harus mencari. Hanya Aku yang dapat memuaskan hidupmu, mencukupi, menolong hidupmu. Dan Aku Tuhan yang sudah mengasihimu di atas kayu salib. Aku Tuhan
yang sudah mati untukmu dan memberikan hidup yang kekal untukmu. Siang hari ini, terima dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua percaya katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa hari ini yang merasakan Tuhan siang hari ini? Katakan puji Tuhan. Siapa yang mengucap Tuhan? Terus mengalir ya. Tuhan mengasihimu, katakan kanan kiri. Hei, Tuhan mengasihimu. Tuhan mati untukmu supaya kau masuk surga, supaya dapat mahkota, supaya kau lebih baik hidupmu. Ayo jangan kanan kiri, jangan bangun, jangan tidur, jangan tidur. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Ya. Semua orang-orang tempat sini cari kesenangan, berlibur. Kalian cari Tuhan, puji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan. Tuhan ada untukmu. Ketika kau datang kepada Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, amin. Kita hari ini dapat satu tema, the beauty of the cross. Beauty of the cross indah sekali. Apakah benar salib itu indah? Apakah benar salib itu indah? Ya. Aduh, ini macam suaranya itu tadi itu. Dari nyanyi kan? Apakah salib indah? Saudara, kalau kita mengerti sungguh salib itu, kita akan melihat indahnya. Tapi tampak luar, tampak kasar mata. Siapa mau ke salib? Siapa mau disalib? Siapa mau mengalami salib? Siapa yang mau ada faedah apa di balik salib itu? Saudara, ayat 1, ayat ini, 2 ayat yang dikatakan ketika Yesus jadi salib. Itu tempat namanya Bukit Mangkora. Tempat sekarang namanya tempat pengadilan hukuman mati. Kalau zaman sekarang bangku listrik, ditembak mati, penjara seumur hidup. Saudara, salib adalah tempat penghukuman untuk penjahat kelas kakak. Tapi di salib itu, kalau kita lihat ayat yang sesungguhnya, kenapa ada keindahan? Di situ Yesus mati, bukan untuk dirinya sendiri, itu bukan karena dosanya, bukan pelanggaran, tapi untukmu, untuk saya dan kamu. Amin. Dia kanan kiri. Dia mati itu. Dosa, untuk saya dan kamu. Untuk kita, supaya apa? Supaya kita masuk surga. Dosa-dosa kita yang kita lakukan, mabuk, judi, hidup prostitusi, kehidupan yang hidup yang nakal, hidup yang tidak benar. Saudara, supaya kita datang kepada Tuhan dan kita diampuni, kita tidak boleh mati dosa dan saudara, tapi kita boleh masuk surga. Amin. Amin. Tapi tobat dulu. Kalau nggak tobat nggak bisa. Serahkan dirimu dulu. Amin. Karena untuk itulah dia mati dalam. Tidak ada seorang pun. Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk saya. Saya adalah orang berdosa yang datang kepada Tuhan di dalam keluarga yang terus papa saya pencuri, hidupnya nggak benar, dari keluarga dan kehidupan saya waktu remaja nakal, dan saya datang kepada Tuhan dan Tuhan pakai saya dan berhak masuk ke surga melayani Tuhan. Amin. Kita ini tidak layak. Kita ini tidak layak. Kalau kita sebut satu persatu, ada yang berdosa hari ini? Pasti tidak ada. Semua berdosa, amin. Tidak ada satu pun. Kita termasuk bilangan orang yang kasih Tuhan. Yesus di atas kayu salib, dia didampingi 2 orang penjahat kelas kakak, bukan maling jemuran, bukan maling ayam. Kerjanya membunuh, membakar, memberontak, sehingga hukumannya ketika itu dapat. Yesus karena difitnah bahwa dia memberontak, mengajarkan agama yang baru di Romawi dan menghujat Allah. Para imam naikkan dia menjadi gelar penjahat kasih. Saudara, singkat cerita, di ujung penghukuman itu dia harus mati. Penjahat yang satu katakan, kalau kau Tuhan turun, kalau kau punya kuasa turun, bebaskan diri. Saudara, dengan hina, dengan penghinaan kepada Tuhan Yesus, dia bicara. Tapi salah satu, jangan katakan begitu. Kita ini memang harus mati karena dosa pelanggan kita. Tapi dia atau Yesus
yang di tengah itu, dia tidak melakukan yang jahat. Siapa jahat yang satu lagi nanti Yesus, ingatlah aku. Ketika kau jadi raja nanti, ingatlah aku. Saudara tahu, kau jangan kelas kakak ini. Sudah melakukan perbuatan baik? Belum. Semua hidup kerjaan. Membunuh, memberontak, melakukan hal-hal yang berat, berjalan keras kakak. Yesus katakan begini, karena iman itu, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus di surga. Saudara dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun yang kau lakukan, hanya cukup hari ini kau berkata, Tuhan ini aku berdosa, aku bersalah, banyak yang melakukan. Aku yang mau datang percaya kepadamu, minta ampun, bersihkan hidupku dari dosaku. Hari ini juga kata Tuhan, kau masuk surga terus. Amin. Amin. Ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan saya, tapi Yesus sendiri 2000 tahun lalu. Dan perkataan itu akan bergema seluruh dunia sampai saat ini. Orang yang datang kepada Tuhan, yang mengaku dirinya mau sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan, hari ini juga kata Tuhan. Bukan besok, bukan tahun depan, bukan nanti kita dosa tidak. Jaminan itu diberikan kepada orang yang mau datang kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, dengan mengaku kau Yesus Tuhan dan mati untukku, aku mau hidupku yang berdosa diserahkan kepada hidupku tubuhku supaya dipakai. Tanpa rasa malu, tanpa ragu-ragu, dia mengambil itu. Hari ini kalahkan segala apa yang jadi rasa malu, kalahkan apa yang jadi ego, datang kepada Tuhan. Jangan berbicara dari lagi. Kalian masuk surga terangkat diri kita sendiri. Keputusan itu diambil oleh kita sendiri. Dan yang mendapatkan surga itu kita sendiri, bukan orang lain surga nanti. Kalau kalian mengatakan, itu apa-apa, itu gak kata apa. Saudara itu sama sepihak di sebelah sana, Tuhan Yesus. Ketika kau datang kepada Tuhan yang pribadi dan percaya tidak peduli mana kau, hari ini juga kau selamatkan. Hari ini Tuhan katakan kau bersama di Firdaus. Amin. 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 Untuk diri saya dan Anda semua, bukan untuk orang lain. Saudara, apa pandangan dunia salib? Bagaimana bisa? Dan bahkan bagi siapa ini? Saudara, kita tahu sejarah. Next kita lihat perjalanan yang panjang daripada manusia. Kita lihat ada banyak pengikut Kristus atau Kristen yang dikatakan sebagai percaya tempat di Golgota itu. Namanya di satu Bukit Golgota. Para datang berziarah. Itu sejarah apa? Penting di mana itu? Bukit Golgota di kota Yerusalem. Di situ ada dikatakan ada banyak next berikutnya. Ya, kota tertua di dunia, kota suci 3 agama besar. Apa itu? Islam, Yahudi, dan Kristen. Di sini pusat 3 agama itu dan sangat penting tempat itu. Next, gimana persis letaknya? Kita lihat Bukit Golgota itu tempat tembok Yerusalem lama. Di bagian luar gerbang masuk berziarah. Jadi bukan di kota Yerusalem, di luar. Next, kita lihat apa makna Golgota penuh makna. Bukit itu terletak di timur tengah. Nama-nama Golgota sendiri malah sebenarnya artinya tengkorak. Kenapa disebut tengkorak? Next, nama itu dikasih tengkorak kenapa? Bentuk bukitnya bulat seperti tengkorak. Dikenal nama Golgota, disebut Calvary, yang bahasa Latin juga namanya adalah bukit atau tempat tengkorak. Next, apakah ini satu kebodohan atau kekuatan Allah? 1 Korintus 1:18 katakan sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, dan bagi kita diselamatkan kepada Tuhan kekuatan Allah. Ada 2 versi. Kita menjadi Kristen KTP atau Kristen turunan atau Kristen sungguh, kita harus tahu di mana kita. Apakah salib ketika diberitakan itu satu kebodohan atau satu nisbah? Ada kekuatan Allah yang sanggup membuat kita bebas dari dosa?
Ada satu kekuatan Allah yang sanggup merubah hidup kita lebih baik dari kemarin. Ada satu kekuatan Allah yang sanggup mentransformasi hidup kita ditransformasi. Bagaimana? Kita lihat banyak bangsa Yahudi, bukan seorang Yahudi, tapi semua no. Ada banyak bangsa-bangsa dengan salib. Apa bagaimana? Ada Yesus no. Kita lihat next berikutnya. Bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa orang Yahudi, dia menghendaki tanda sampai sekarang. Peperangan di tengah-tengah mereka masih menantikan Mesias. Mesias yang sanggup membawa politik. Mereka menantikan Mesias politik yang bisa membawa Israel seperti Raja Daud yang menarik kuda putih perang dan menandus berlaksa-laksa selalu beribu-ribu Daud berlaksa-laksa. Mereka masih menantikan tanda Mesias yang datang. Yunani, orang yang menjadi cari hikmat dan semua hikmat kepandaian itu dicari orang Yunani. Next kita lihat orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang salibkan. Untuk orang Yahudi, satu batu sandungan. Nggak mungkin Mesias itu menderita. Nggak mungkin Yesus Mesias sampai sekarang ada banyak orang Yahudi tidak percaya sebagai Mesias. Mereka mau Mesias politik, tapi Yesus Mesias adalah juru selamat yang mati untuk dosa kita. Bagi bukan orang Yahudi kebodohan, dan bukan orang Yahudi satu kebodohan. Apa itu banyak bangsa yang mengatakan cerita salib itu adalah dongeng belaka. Bagi mereka yang terpanggil, itu adalah suatu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Firman Tuhan yang tersebut berkata, dan untuk orang yang bukan Yahudi suatu kekuatan. Mereka yang dipanggil orang Yahudi, orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat daripada manusia. Saudara, kita tahu rahasia salib, kita akan menemukan keindahan di balik salib yang ini, di dalam tempat yang sangat-sangat mengerikan, di tempat-tempat orang berziarah. Ada satu karya Tuhan yang besar, kekuatan Tuhan dicurahkan kepada manusia, pembaharuan hidup manusia dan hikmat Allah supaya kita berjalan sesuai kehendak Tuhan dan kehendak Allah. Saudara, kita tahu Yesus mati untuk saya. Pilihan di tangan kita, siapapun kita. Apakah Kristus yang disalibkan itu hanya untuk sebagai tradisi? Apakah itu hanya satu pengetahuan dan hikmat saja? Apakah Kristus itu yang hadir dalam hidup kita? Kau terima dia kekuatan kepada. Berapa banyak firman Tuhan katakan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apakah kita hanya berseru kepada Tuhan dan tidak melakukan Tuhan? Pergi ke gereja tapi hidup kita senang sampai Jumat, hidup yang duniawi. Minggu kita datang, kita bertobat, apakah peristiwa itu? Hati-hati, kehendak Allah, tinggalkan dosa, hidup benar, berjalan sampai minggu. Saat pada hari terakhir kata Tuhan, akan ada banyak orang berkatakan kepada Tuhan, bukan aku akan mengadakan musisi mengayak Tuhan. Saudara, mati setuju tidak? Tidak. Kata Tuhan, aku tidak pernah kamu. Saudara, hati-hati dalam kehidupan kita dengan Kristen, bukan hanya datang gereja. Kristen bukan hanya untuk melayani hidup, tapi kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Karena pada hari satu kelak, ketika Tuhan datang kedua kali, kita harus menghadap tata pengadilan Tuhan. Apakah kita dikenal Tuhan? Hidupan pertobatan kita benar, hidup kita melayani Tuhan, dan hidup kita diberikan Tuhan. Hidup kita bukan hanya untuk mencari duit dan kesenangan dunia, tapi kita hidup untuk Tuhan. Ambillah saat ini panggilan Tuhan bagi hidupmu. Kedatangan Tuhan akan datang. Perang di mana-mana terbangun, tanda-tanda zaman sudah berkeliaran, baca Matius 20. Hanya orang-orang yang mendengar panggilan Tuhan, yang mau, yang menyerahkan diri kepada Tuhan.
Saya minta silakan musik nyanyikan karya besar. Kita tinggal kepala. Sebelum itu saya minta disertakan video sambil musik persiapan. Yesus mati untuk kita. Silakan video sedang sambil musik mempersiapkan diri. Yesus mati disalib untuk kita. Lihat tubuhnya. Orang lain menyerang. Dia merintah itu sendiri, tapi dia mati untuk kita, dosa kita. Dia tergantung di atas kayu salib di antara Tuhan dan manusia. Sampai dia merasa ditolak oleh manusia, ditolak Tuhan, karena dia menanggung dosa kita yang begitu besar, sehingga sepertinya muka Tuhan memalingkan atas dosa-dosa yang cicik yang ditanggung. Itu dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Tuhan itu kita, dia tanggung itu kita. Renungkan bahwa ada seorang yang mengasihi kita, bukan cuma basa-basi,
hanya orang yang mau, yang sudah mau menerima Tuhan sudah mati untukmu, sudah disiksa untukmu, untuk saya dan kau. Masihkah kau menolak Dia? Masihkah kau hidup berdosa? Masihkah kau hidup untuk dirimu sendiri dan senang? Tuhan, kau lihat tangan yang terang. Kau mati untukku, untuk dosa pelanggaranku, untuk kejahatanku, Tuhan. Aku meninggalkan dosa-dosaku. Aku mau ditebus, aku mau masuk ke dalam surga. Aku mau hidup melesat diriku. Hidup buat Tuhan, menyerahkan hidupku buat Tuhan, dipakai Tuhan. Roh yang Kudus menjamah orang-orang itu, setiap mereka katakan hati mereka buat Tuhan. Kau sudah mengasihi mereka dan mereka terima kasih-Mu itu. Pelanggaran yang sudah dihapuskan, dosa yang sudah ditanggung di atas Kristus. Tuhan menteraikan mereka, menteraikan mereka, menteraikan mereka. Anakku, kau diampuni, aku terima kau. Pengampunanku, pengorbananku untukmu. Mulai hari ini, jadilah anak-anakku, layanilah aku, hidup berjalan saudaraku. Bagi kau yang belum dibaptis, bagi kau yang belum layan Tuhan, berikan waktu yang sungguh untuk Tuhan, hidup dalam benar dasar setimu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Turun katakan, Tuhan berkati. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan kepada kami begitu besar dalam kehidupan kami. Kau rela mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kami. Ini kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam kami. Kau pakai kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi saluran karya-Mu, sehingga banyak orang bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kami sudah diampuni. Hidup kami jadi terang bagi dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah dan kesempatan hari ini. Mari arahkan hati pikiran kita dan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu, dan diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberikan hikmat dan bijaksana sehingga bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru. Diberkatilah dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan sehingga bisa menjadikan berkat bagi banyak orang. Berkatilah engkau dalam masa mudamu. Berkatilah anak muda dengan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.